Welcome back to channel Progressive Football. Kembali lagi dengan gue Iqbal. Di channel ini, sebelum gue mulai, gue mengucapkan berbelasungkawa ya di akhir tahun ini, di bulan Desember, yang mana menimpa daerah Aceh beserta Sumut dan sekitarnya. Kita doakan semoga Aceh tetap pulih dan tidak ada yang kelaparan. Semoga bantuan bisa masuk semua ke Aceh, bantuan berupa makanan, berupa bahan bakar, semuanya yang penting terdukung, tidak ada yang merasa kesusahan. Dan dari pihak pemerintah, semoga ini menjadi pembelajaran ya, penebangan liar yang dilakukan di Aceh. Oke, langsung aja masuk ke berita pertama, yaitu pertandingan Manchester United saat melawan West Ham United, yang mana Manchester United di sini Ruben Amorim di pertandingan ini yaitu membongkar lini pertahanannya, yang biasanya diisi Lerioro, terus Matthijs de Ligt, Luke Shaw. Kali ini Luke Shaw berpasangan dengan Andre Given bersama Mazraoui di center back sebelah kanan. Luke Shaw seperti biasa berada di center back sebelah kiri, lalu Andre Given ini berada di posisi tengah yang biasa ditempati oleh Matthijs de Ligt. Yang mana di sini seperti biasa Ruben Amorim menggunakan formasi 3-4-2-1 yang menjadi andalannya. Namun entah kenapa di pertandingan ini terasa ada yang aneh dengan performa Manchester United ketika bermain di kandang. Bukan masalah tidak kalah, tetapi mendapati hasil seri ini membuat Manchester United sulit untuk merangkak ke papan atas karena persaingan ketat. Jadi semakin tertinggal dari Arsenal, dari Manchester City yang kemarin habis meraih kemenangan melawan Fulham. Ini semakin jauh ini untuk mendekati papan atas. Dan kita lihat statistik dalam pertandingan ini saat Manchester United melawan West Ham United, yaitu Manchester United unggul dalam penguasaan bola yaitu 65% dan West Ham United 35%. Dan total tembakannya sama 17 tembakan, tetapi tepat sasarannya hanya 4. Sedangkan West Ham United 11 tembakan dan tepat sasarannya 3. Ini yang menjadi tim tamu bisa melesakkan tembak sebanyak 11 kali tembakan. Betapa rapuhnya lini belakang Manchester United yang dilakukan perombakan oleh Ruben Amorim. Dan ini menjadi pembuktian kalau lini belakang Manchester United, yaitu tanpa adanya Matthijs de Ligt, ini lebih parah. Yang mana kedalaman skuad di lini belakang Manchester United ini masih riskan ya. Apalagi yang gua kira kemarin Lisandro Martinez pada saat melawan Crystal Palace sudah dimainkan di menit ke-80-an. Gua kira di pertandingan ini dimainkan sehingga bisa memperkuat lini belakang Manchester United. Tetapi sama juga yang dimainkan tetap Luke Shaw. Lalu Lisandro Martinez tetap dimainkan di menit ke-87 atau 88 gitu. Gua lihat, tapi ya tidak efektif, hanya untuk mempertahankan agar tidak kebobolan. Ya mungkin saja Lisandro Martinez baru dimasukkan di menit akhir. Ruben Amorim ingin mengecek kondisinya bagaimana ketika dia bermain, apakah sudah fit betul atau belum. Nah, semoga saja ini menjadi pertanda baik ya ketika Lisandro Martinez sudah 2 kali menjadi pemain pengganti di 2 pertandingan ini. Semoga di pertandingan berikutnya Lisandro Martinez menjadi pemain inti dan masuk starting 11. Dari lihat statistik ini ya, gue bilang Manchester United oke lah, permainan mengurung bolanya oke, cuman yang gue sayangkan ketika memainkan Zirkzee, seperti kebingungan ini Zirkzee menempatkan posisinya sebagai target man, dipasang menjadi striker tunggal. Ini seperti kebingungan. Dia bingung antara mendekati Bomo atau mencari posisi di lini tengah penyerangan. Padahal di sini Mbeumo dan Amad Diallo ketika melakukan penyerangan ini sudah sangat solid. Yang mana Mbeumo ketika menerima bola dia lebih sering menahan bolanya dulu, melihat pergerakan dari Amad Diallo.
Nah, ketika menahan bola, kenapa Zirkzee ini tidak mencari posisi ketika dan menjadi opsi umpan dari Amad Diallo dari umpan samping, memberikan umpan kepada Zirkzee. Ini hal yang sulit yang dilakukan Amad Diallo karena Zirkzee penempatan posisinya yang kurang bagus ini. Positioningnya yang gue lihat di pertandingan ini kurang menarik lah. Bukan kurang menarik ya, kurang pas dia. Masih kebingungan dia. Antara di belakang back atau di tengah-tengah back masih kebingungan. Di pertandingan berikutnya ada Arsenal melawan Brentford ya. Yang sangat uniknya di sini Merino kembali dipasang sebagai striker. Yang mana Merino ini striker darurat yang tampil dengan gemilang di pertandingan ini, dan Ben White mengingatkan kualitas dari Gerard Moreno. Yang gua heran di sini, Mikel Merino ini kembali jadi pahlawan Arsenal dengan 1 gol dan 1 assist saat The Gunners kalahkan Brentford 2-0 di Emirates Stadium. Kemenangan ini pulihkan keunggulan 5 poin atas Manchester City. Merino yang masih berperan sebagai striker darurat mencetak gol, sundulan indah, dan memberi umpan matang untuk gol penutup Bukayo Saka. Ini yang menjadi keunggulan dari Merino ya. Mikel Merino ini dia bukan seorang striker asli, tetapi ketika dia diberi kesempatan bermain walaupun bukan di posisi aslinya menjadi striker, dia bisa memanfaatkan itu. Support dari Declan Rice, Bukayo Saka, ini menjadi kekuatan utama dari Mikel Merino yang sering switch position dengan Declan Rice. Dan terbukti di pertandingan ini Merino ketika tampil, dia bukan hanya sebagai striker, bukan sebagai target man, tetapi dia bisa memberikan peluang kepada rekannya, memberikan ruang kepada rekannya, dan bisa memberikan assist juga kepada rekannya. Yang mana di sini yang sangat menariknya sang pelatih yaitu Mikel Arteta mengambil kesempatan untuk melakukan beberapa perubahan menyusul hasil imbang pada hari Minggu kemarin saat melawan Chelsea. Madueke, Martin Odegaard, dan Ben White masuk menggantikan Saka. Ini ada bisa dibilang rotasi ya, karena Arsenal dengan padatnya permainannya Arsenal baik di Liga Champions, di Liga Premier, di FA Cup, ini sang pelatih harus memutar otak merotasi pemainnya mulai dari sektor depan, tengah hingga belakang, dan ditambah lagi Arsenal menghadapi badai cedera, ditambah duet mautnya Arsenal yaitu William Saliba dan Gabriel Magalhaes ini cedera ya, karena makanya dia lebih sering memainkan Hincape, kadang Calafiori menemani Hincape. Karena Arsenal bermain bisa dibilang tidak sampai 3 hari ya, 2,5 hari dia bermain. Hari Minggu main, lalu hari Rabu main, hari Sabtu main dengan padatnya jadwal. Makanya ini gue bilang ya kejeniusan pelatih diuji di sini. Yang mana di pertandingan ini juga Gabriel Martinelli berpeluang menggandakan keunggulan Arsenal sebelum jeda, namun tembakannya melambung. Sementara di sisi lain David Raya melakukan penyelamatan gemilang dari jarak dekat untuk menepis sundulan Kevin Sheik ke mister gawang. Dan di pertandingan ini Mikel Arteta yaitu sang pelatih atau bisa dibilang kick taker menggunakan formasi 4-3-3 yang mana duet di lini belakang, duet center back Arsenal yaitu Hincape dan Masquera. Ini walaupun baru beberapa kali bermain bersama, tetapi chemistry-nya sudah dapat ini. Bahkan di sektor kiri ada Calafiori yang biasanya Calafiori juga mengisi center back, tetapi ini dipasang di posisi aslinya. Di sektor kanan ada Ben White juga, yang Ben White sempat memberikan assist kepada Mikel Merino. Lalu 3 di tengahnya seperti biasa gelandang bertahan Zubimendi, lalu gelandang sebagai gelandang menyerangnya ada Declan Rice, Martin Odegaard, lalu di sayap kiri ada Gabriel Martinelli, sayap kanan ada Madueke, dan di sektor striker utama ditempati oleh Mikel Merino, yang mana posisi aslinya dia berada di posisinya Declan Rice. Kejeniusan Arteta, dia di sini juga bermain
high press atau pressing tinggi. Yang mana di sini Odegaard yang sudah lama tidak bermain diberikan kesempatan lagi oleh Arteta untuk mengatur lini tengah Arsenal. Yang mana ini menjadi angin segar buat Arsenal yang bisa merotasi pemainnya dengan kedalaman skuad yang ada sekarang. Gua rasa bagus ya, kecuali lini belakang Arsenal loh ya. Kecuali lini belakang Arsenal ya yang masih rapuh. Apalagi kalau misalkan salah satu ini ada yang cedera, antara Hincape dan Mosquera cedera, ya sudah. Siapa lagi yang mau diandalkan di lini belakang? Joe Timber kadang bisa bermain sebagai bek tengah, tetapi dia kurang bisa membaca permainan dari tengah. Dia karena biasa bermain di sektor kanan, di sektor kiri. Untuk bermain sebagai center back, Joe Timber itu masih kurang. Gua rasa masih kurang percaya diri. Kalau gue lihat ketika dia bermain di sektor tengah masih kurang percaya diri. Dari hasil kemenangan Arsenal melawan Brentford dengan skor 2-0, Arsenal menjaga asa dan menjaga peluangnya menjadi kandidat juara Premier League tahun ini, yang mana masih dibuntuti Manchester City dengan selisih 5 poin. Kalau Arsenal bisa terus konsisten dengan adanya badai cedera di sektor belakang, ini berarti membuktikan kejeniusan sang pelatih, yaitu yang mana di tengah jadwal padatnya Arsenal dan diterpa badai cedera di sektor belakang, ini Arteta harus memutar otak. Dan ini merotasi pemain dengan jadwal yang padat, dengan persaingan ketat di papan atas Premier League ini, membuat Arsenal, yaitu membuat pembuktian untuk Arsenal, membuktikan apakah dia pantas menjadi juara Premier League di musim ini dengan skuad yang ada, lalu dengan padatnya jadwal. Lalu di bawahnya Manchester City ada Aston Villa, di peringkat 4 ada Chelsea yang habis kalah dengan Leeds United dengan skor 3-1, dan Manchester United dengan hasil seri itu turun ke peringkat 8, yang mana di peringkat 7 Brighton Hove Albion naik, di atasnya ada Sunderland. Yang mana ini masih sangat mengejutkan ya. MU dan Liverpool atas bawah ya di peringkat 8 dan di peringkat 9. Di berita selanjutnya ada Liverpool, yang mana di sini yang sangat mengejutkan, Muhammad Salah dicadangkan lagi ketika melawan Sunderland. Di pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Sudah 2 pertandingan ini Muhammad Salah dicadangkan oleh Arne Slot sang pelatih, yang mana ketika Muhammad Salah dicadangkan, permainan Liverpool lebih membaik ya. Di pertandingan sebelumnya lebih membaik, bisa menang dengan skor 2-0, yaitu Alexander Isak akhirnya bisa mencetak gol juga di pertandingan sebelumnya. Namun di pertandingan ini Liverpool kembali berantakan, seperti bingung. Setiap ruang gerak Liverpool selalu ditutup. Pergerakan dari Gurich itu ditutup, Szoboszlai ditutup. Ini sang pelatih dari Sunderland bisa membaca skema permainan yang diterapkan oleh Liverpool. Yaitu kita lihat dari statistiknya. Dari statistiknya, Liverpool memang lebih banyak menguasai bola dengan 67%. Tetapi ketika menyerang sampai di depan kotak penalti, bahkan sampai di dalam kotak penalti, Liverpool ya kesulitan gitu. Lebih banyak permainan seperti gampang dibaca oleh pemain Sunderland. Yang mana di sini penguasaan bola 67%, tembakannya 22, tetapi berhasil banyak dihalau oleh para pemain Sunderland. Yang mana di sini juga Sunderland melakukan 8 kali tembakan, terus tepat sasarannya 6, lebih banyak Sunderland dari 8 kali uji coba. 6 yang tepat sasaran, sedangkan Liverpool 22 kali tembakan, hanya 4 yang tepat sasaran. Apa yang terjadi dengan Liverpool di musim ini, yang mana seperti biasa musim sebelumnya Liverpool selalu on fire di awal musim. Namun ini seperti terkeok-keok ya, seperti chemistry-nya hilang di lini serangnya Liverpool, yang mana ketika Alexander Isak, Cody Gakpo dan Muhammad Salah bermain bersama, ini seperti keegoisan antara satu dengan yang lainnya. Dari 3 pemain ini tidak mempunyai chemistry yang bagus. Dengan Cody Gakpo, Alexander Isak, Muhammad Salah di sektor kanan, gak ngerti gue ini apa yang terjadi dengan Liverpool.
Tapi sempat beredar rumor bahwa fans Liverpool menginginkan Arne Slot berhenti, segera ingin dipecat. Tapi ya nggak bisa langsung dipecat lah, karena sang pemilik klub dan sebagian fans juga masih mempercayai Arne Slot, karena ini biasa. Sebuah tim bisa naik turun di suatu musim itu hal yang biasa. Namun kalau memang dia sampai dasar klasemen, ya sudah, mau bagaimana. Kalau memang tuntutannya harus dipecat, ya sudah. Tuntutan dari fans yang sudah sakit hati, apalagi kalah waktu itu melawan Manchester United juga, baik yang tidak disangka-sangka, dan gol di mana di pertandingan ini Liverpool ya own goal dari Mukiele. Oke, jadi itu aja berita dari Progressive Football. Gua Iqbal, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao.